Selamat datang suhu, welcome to This is Philosophac. Tekken adalah sebuah film yang dirilis pada tahun 2010 dan menceritakan kisah dari seorang pemuda bernama Jin Kazama yang diperankan oleh Jun Fu. Dia sangat ingin membalas dendam atas kematian ibunya karena dibunuh oleh petinggi kota Tekken. Jin yang berbekal kemampuan bela diri yang cukup mahir langsung tanpa ragu mengikuti pertarungan Iron Fist dengan tujuan utama untuk menghabisi Heihachi Mishima, sang pendiri Tekken. Mampukah Jin mencapai tujuannya? Atau malah babak belur, bonyok, kenok, bahkan kehilangan nyawa di arena Iron Fist? Langsung aja pada intinya, let's go! Cerita berlatar setelah perang teror yang melanda dunia. Beberapa perusahaan terkuat mengambil alih dunia dan secara keseluruhan dikenal dengan nama Iron Fist. Untuk wilayah Amerika sendiri dikuasai oleh Tekken. 8 companies survived and divided up the world. Semuanya berawal dari 5 hari yang lalu ketika Jin, pemuda dari wilayah Anvil, sedang dikejar-kejar dan diberondong peluru nyasar oleh beberapa anggota militer Tekken atau yang lebih dikenal dengan Jackhammer. Jin yang begitu tangguh dan pemberani dengan kemampuan parkour yang begitu epik sangat lincah menghindari kejaran musuh yang ingin melumpuhkannya. Tujuan utama Jin adalah sampai di tempat Bunner untuk menjual barang hasil curiannya berupa teknologi jaringan 20.000 GB untuk digunakan di jaringan bawah tanah. Jin tidak begitu peduli dengan barang tersebut. Dia hanya ingin dibayar kontan oleh Bunner dengan dolar global. Di keramaian malam, Jin juga sempat melihat sebuah pengumuman bahwa pertarungan Iron Fist akan segera diselenggarakan di kota Tekken. Namun Jin tidak begitu tertarik karena untuk saat ini dia hanya fokus untuk melunasi hutangnya dan membeli beberapa hadiah untuk ibunya dan juga gebetannya. How about now? That's why you're my favorite customer. Sebuah jeruk dan juga kopi, Jin mengordernya dari seorang bandar gatel. Begitupun sebatang coklat untuk dia persembahkan kepada sang gebetan. Nice doing business with you. Always. Kedua teman Jin yaitu Hansu dan juga Fox mencoba membujuk Jin agar ikut pertarungan Iron Fist karena mereka yakin dengan kemampuan Jin dalam tumbuk-menumbuk. Dan mereka juga sering melihat Jin ketika mengobrak-ngabrik musuh di jalanan sendirian. Tapi Jin sekali lagi tidak begitu tertarik dengan pertarungan tersebut. Sementara itu di tempat para petinggi Tekken, Kazuya Mishima terus mendesak ayahnya yaitu Heihachi Mishima untuk menyerahkan kekuasaannya. Padahal baru saja Kazuya diberi sebuah wewenang yang cukup mantap yaitu Jackhammer atau para personel militer Tekken yang akan mematuhinya selama penyelenggaraan pertarungan Iron Fist. Sungguh manusia yang satu ini sangat haus akan kekuasaan. Jin yang cukup emosi karena ulah kedua temannya tadi langsung tenang seketika saat melihat gerakan Baguazhang dari sang ibu yaitu Jun Kazama. Jin sebagai anak yang soleh tak lupa memberikan jeruk dan juga kopi hasil dari keringatnya. Ibunya tidak senang, bukan karena tidak menghargai Jin, akan tetapi karena Jin terus membahayakan nyawanya untuk memberontak pemerintahan Tekken. Jin juga tidak menyukai sikap ibunya yang selalu melarangnya untuk mendapatkan uang dengan cara tersebut. Dia juga malah marah dan mengungkit masalah ayahnya yang tidak pernah diceritakan sedikit pun oleh sang ibu. The jacks are always everywhere. I am telling you, not... Jin pergi keluar, padahal malam itu adalah malam di mana Jackhammer berpatroli dan sangat berbahaya. Akan tetapi di balik kengerian pada malam itu, Jin mendapatkan kehangatan karena bertemu dengan Kara yaitu gebetannya dan langsung tanpa kompromi memberikan coklatnya sebelum Jin mengenyot Kara. Di tempat lain, Bunner yang sudah masuk ke jaringan bawah tanah Tekken digerebek Saul oleh Kazuya dan para Jackhammer. Kazuya mengambil balik barang yang dibeli Bunner dari Jin. Sementara Jin yang sedang pemanasan juga, lokasi tempat tinggalnya terlacak dan mengharuskan Jin pulang menemui ibunya yang sedang dalam bahaya. Akan tetapi Jin terlambat karena Kazuya dengan perintahnya langsung tanpa kompromi meledakkan lokasi tempat tinggal Jin yang mana di sana masih ada ibunya dan juga para Jackhammer.
Ia begitu menyesali perbuatannya, harusnya Jin tetap tinggal dan menuruti perkataan ibunya. Di sana Jin juga menemukan sebuah kartu identitas petarung Tekken milik ibunya. Pada malam itu juga ayahnya dari Kara terbunuh oleh Jack Hammer. Meskipun Kara mencoba menenangkan Jin, Jin sudah lepas kontrol dan tekadnya sudah bulat untuk menghabisi Heihachi Mishima. Gonna pay for what he has done. Jin datang ke sebuah arena dan dibantu oleh pria bernama Steve Fox untuk bisa bertarung melawan Martial Law. Dari banyaknya pria bengis di sana, hanya ada seorang pria bertubuh gempal dan juga Jin yang siap bertarung dengan Martial Law. Akan tetapi si pria gempal mengurungkan niatnya setelah melihat Martial Law dengan brutal melumpuhkan lawan. Jin masuk ke arena oktagon untuk menghadapi Law. Pertarungan itu disiarkan di TV nasional. Hansu dan juga Fox begitu terkejut melihat Jin. Awalnya Jin hanya dianggap akan menjadi samsak dadakan di depan Law. Akan tetapi dengan pengalaman yang sudah hatam dalam tumbuk-menumbuk, Jin mampu meladeni bahkan membuat Martial Law tertekan. Tapi demi mempertahankan tahtanya, Martial Law kembali membara dan mampu membuat Jin hampir dipataliti. Ingatan Jin tiba-tiba langsung tertuju kepada sang ibu yang mengajarinya bela diri. Dengan seketika, Jin langsung membuat Martial Law tumbang akibat tumbukan mautnya. Berkat hal itu, Jin juga menjadi pilihan rakyat Enfield yang akan mengamankan satu tempat di Iron Fist. Di tempat lain, Kazuya, si manusia yang haus akan kekuasaan, meskipun sedang asik bersama William bersaudara, dirinya masih saja pusing karena ayahnya belum mewariskan tahtanya. Akhirnya Heihachi datang karena perbuatan Kazuya yang semena-mena dan mengabaikan tujuan utama dari Tekken. Di saat Jin dan juga Steve Fox sudah sampai di tempat tujuan mereka, Kazuya sedang menjelaskan latar belakang para petarung Iron Fist yang berasal dari berbagai penjuru dunia, mulai dari rakyat biasa sampai mantan personil militer yang dibekali oleh kemampuan bela diri yang beraneka ragam. Dan untuk juara bertahan sendiri yang sekarang masih on fire adalah Bryan Fury. Bryan Fury, power boxer. Jin yang sedang menjalani tes medis juga disurprise oleh Steve Fox dengan sebuah outfit yang akan menjadi ciri khasnya selama di arena Iron Fist. Next, seperti layaknya seorang amatir pada umumnya, Jin nampak diremehkan, tapi Jin tak mempedulikan itu dan insting fuckboy-nya langsung menuju ke arah Christy Monteiro. Bukan hanya karena good looking, Jin mendekati Monteiro juga karena dia sedang berlatih Baguazhang, yang mana itu adalah ilmu bela diri yang pernah diajarkan ibunya, yaitu Jun Kazama. Akhirnya turnamen akan segera dimulai. Turnamen kali ini juga menciptakan sejarah baru setelah orang tak dikenal berhasil mengamankan satu tempat setelah mengalahkan petarung sebelumnya. Satu persatu para petarung dipanggil ke atas arena, mulai dari Riven, Miguel Roja, Nina Williams, Anna Williams, Sergey Regnov, Bryan Fury, Eddie Gordo, dan juga Christy Monteiro sangat percaya diri dengan selebrasi masing-masing. Dan untuk yang terakhir, Jin, si pilihan rakyat, dengan tatapan ambisiusnya dia arahkan ke Heihachi Mishima. Ronde pertama dibuka dengan partai antara Riven dan juga Eddie Gordo. Ahli ninjutsu melawan ahli capoeira bertarung cukup imbang, tapi Eddie agak menguasai pertarungan. Dan tiba-tiba karena sikap tengilnya, dia tercomeback oleh Riven yang melayangkan pukulan membabi buta layaknya Mike Togai. Ronde 2 mempertemukan Miguel Roja yang akan melawan Jin. Jin mendapatkan boostingan berupa dukungan dari Monteiro dan juga cara untuk mengalahkan Roja dari Steve Fox. Seperti biasa, Jin terkapar di awal-awal dan mampu membalikan keadaan. Tapi Roja yang sudah agak berpengalaman mampu membuat Jin terkapar sekali lagi. Riven dan Bryan Fury juga meremehkan kemampuan Jin, tapi Monteiro yang optimis dan menaruh hati kepada Jin langsung tanpa ragu membalas ucapan Bryan Fury dengan menyebutnya sebagai cyborg. Shut up. What's the matter, Montero? Lagi dan lagi nasihat dari sang ibu membuat Jin bangkit.
Dia menghajar Roha, bahkan membuat lutut dari Roha mengalami dislokasi. Belum cukup sampai di situ, dia terus menghajar Roha meskipun Roha sudah tidak berdaya. Hal itu dia lakukan karena Jin emosi kepada Heihachi Mishima dan menjadikan Roha sebagai bahan pelampiasan. Jin disambut oleh Steve Fox dan tak lama kemudian datang juga Kazuya Mishima yang memberikan sebuah ucapan selamat fake. Kazuya juga agak familiar dengan gaya bertarung dari Jin dan menduga bahwa ayahnya Jin adalah mantan petarung Iron Fist. People's choice. Well, congratulations on a Di sela-sela jeda pertandingan, Jin masih terus berlatih agar bisa mewujudkan ambisinya. Monteiro juga menontonnya secara diam-diam dan pada suatu waktu, Monteiro mengajak Jin untuk keluar secara diam-diam. Dan di tempat lain, Kazuya juga penasaran dan mencurigai sesuatu. Dan di tempat lain, Kazuya yang penasaran dan mencurigai sesuatu langsung melihat hasil tes medis Jin yang ternyata DNA-nya 100% cocok dengan Jun Kazama. Jin dan juga Monteiro pergi ke klub. Jin di sana disambut hangat juga layaknya public figure. Kemudian Monteiro yang penasaran bertanya mengenai Jin yang lepas kontrol saat melawan Roha. Monteiro juga memberikan masukan bahwa Iron Fist bukanlah tempat untuk mengekil. Grew up just outside the American territories. Your grandfather taught you how to fight? Tapi Jin slow wae, dan dengan jiwa fuckboy-nya dia membuat Monteiro semakin terpikat karena Jin lumayan tahu banyak tentang Monteiro dari info promo Iron Fist. Pada akhirnya dilanjutkan dengan menari bersama dan dibumbui dengan adegan nyot-nyot. Ketika tiba di semacam barak, Jin dan Monteiro juga kembali berkenyotan sebagai ucapan selamat tinggal. Tapi tak lama setelah itu, Jin diserang secara membabi buta oleh dua orang berpakaian serba hitam. Tapi untungnya Monteiro datang lagi meskipun terlambat. Akhirnya semuanya mulai jelas. Jin menyadari bahwa dirinya diserang karena ibunya adalah mantan petarung dari Tekken yang ternyata Steve Fox juga mengenalnya dikarenakan dirinya juga mantan petarung Iron Fist. Monteiro dan juga Steve Fox kemudian menyarankan Jin untuk melarikan diri. Tapi seperti biasa, Jin yang keras kepala tetap teguh dengan pendiriannya untuk menghabisi Heihachi Mishima. Dan ternyata dua orang yang berpakaian serba hitam itu adalah Williams bersaudara yang disuruh oleh Kazuya. I think you worry too much. Pertarungan dilanjutkan. Nina Williams akan menghadapi Christy Monteiro. Jin kemudian menyadari bahwa Nina Williams lah adalah salah satu yang menyusup tadi malam. Monteiro juga cukup lega karena akhirnya dia bisa menghajar dan membalas orang yang melukai gebetannya. Dan hasil akhirnya benar saja, Monteiro mengalahkan Nina dengan begitu easy. Kazuya masih belum suren. Dia menawarkan $100.000 global kepada Bryan Fury agar menghabisi Jin. Awalnya Bryan menolak, tapi Kazuya memancingnya dan akan membongkar aib Bryan yang ternyata adalah manusia setengah robot atau cyborg. Padahal perusahaanlah yang melakukan hal tersebut kepadanya. Pertarungan selanjutnya mempertemukan Jin dan juga Yoshimitsu. Jin yang tangannya terluka parah kemudian mendapatkan sedikit bantuan setelah Steve Fox memberikan sebuah sarung tangan lamanya. Di sisi lain, Heihachi justru menyuruh Kazuya untuk memilih ulang pertarungan tersebut. Dia menginginkan pertarungan ini berada di fase semifinal, akan tetapi Kazuya menolak dan malah melakukan kudeta kepada ayahnya. Jin agak pala laur menghadapi Yoshimitsu. Meskipun mereka dipersilahkan memilih senjata masing-masing, Jin sangat kewalahan menghadapi Yoshimitsu yang mana juga pernah menjadi juara Iron Fist. Bahkan belum lama bertarung, senjata milik Jin justru berhasil dipatahkan. Kemampuan Yoshimitsu memang bukan main-main. Meskipun tanpa senjata, dia bertumbuk melawan Jin, masih bisa membuat Jin sangat kewalahan. Dan sebuah rencana licik mulai terpikir oleh Kazuya. Karena rating yang terus menanjak, dia memutuskan untuk menghabisi Jin di arena pertarungan. Dia memerintahkan Yoshimitsu untuk menghabisi Jin saat itu juga. The ratings through the roof. Jin terus dibombardir oleh Yoshimitsu. Dan pada akhirnya Heihachi Mishima mengetahui alasan Kazuya.
Dia ingin menghabisi Jin karena dia adalah anak dari Jun Kazama dan hasil kecerobohan masa mudanya. Jin ternyata adalah darah daging Kazuya. Untungnya Heihachi Mishima menekan bel dan membuat situasi agak kacau. Jin yang tadinya hampir di fatality akhirnya berhasil meng-comeback Yoshimitsu sampai ke end bahkan, tapi tubuhnya sudah terlanjur terluka dan para petarung Iron Fist pun ditahan. Kazuya datang menemui para petarung dan membuat sebuah peraturan baru. Karena penonton menyaksikan Yoshimitsu di end oleh Jin di arena, Iron Fist kini menjadi ajang pertarungan hidup mati layaknya Battle Royale. Tapi para petarung tak menyetujui hal itu. Jin, Steve Fox, Monteiro, dan juga Riven memberontak dan melawan balik para Jackhammer. Terjadilah baku tembak dan membuat Riven juga sampai tertembak. Tapi karena pintu keluar sudah dikunci oleh Kazuya, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan Heihachi yang berada di balik jeruji besi. Mereka berhasil melarikan diri sampai tiba di Anvil. Jin begitu ripuh karena kejadian sebelumnya, dan akhirnya Heihachi Mishima mengungkap sebuah kebenaran. Dia mendirikan Tekken untuk menata ulang dunia dan mengangkatnya dari kemiskinan. Sangat jauh berbeda dari pola pikir anaknya, yaitu Kazuya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, Heihachi pernah menyelamatkan Jun saat dianiaya oleh Kazuya anaknya dan ayah dari Jin pada dahulu kala. Jadi untuk sekarang ada dua pewaris Tekken yang sudah tercatat secara resmi. Yang pertama Kazuya dan juga ada Jin Kazama. Not only as a corporation, but as a means to stem the chaos. Para anggota Jackhammer datang lagi dan membuat Steve Fox dan kawan-kawan harus bertumbuk lagi. Tapi kali ini Steve Fox tertembak di area vital, Monteiro tertangkap, dan Heihachi Mishima juga dieksekusi oleh Kazuya. Akhirnya pengumuman peraturan baru Iron Fist diluncurkan, dan sudah mencapai semifinal, dan Sergei Regunov akan menghadapi Bryan Fury. Awalnya pertarungan cukup imbang, tapi akhirnya Sergei Regunov di-end oleh Bryan Fury. Kazuya kemudian menemui Jin agar dia mau bertarung melawan Bryan Fury, karena jika tidak dia akan melihat Monteiro diapa-apain. Sebelum pertarungan, Jin mendapatkan masukan dari Riven. Riven menganggap Jin bisa menjadi juara dilihat dari pertarungannya saat melawan Roha. Jin bertarung tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang, persis seperti yang dikatakan oleh ibunya, yaitu Jun Kazama. Karena kekuatan Bryan Fury, Jin langsung terhempas dengan satu pukulan. Tapi Jin cukup percaya diri dan terus menyerang Bryan Fury meskipun tak berdampak apa-apa kepada cyborg tersebut. Akhirnya Jin hanya seperti memukul sebuah tiang beton. Giliran Bryan Fury yang melancarkan serangan bertubi-tubi kepada Jin dan membuat Jin tak bisa menangkisnya sedikit pun. Semua pukulannya masuk ke tubuhnya. Jin terus mengingat nasihat dari ibunya dan mampu melihat sedikit kelemahan Bryan Fury. Akhirnya Jin berhasil melumpuhkan Bryan Fury meskipun sejenak. Karena itu pun sudah cukup agar Jin bisa mengeluarkan skill ultimate-nya yang membuat Bryan Fury ter-end seketika. Karena hal tersebut, akhirnya Kazuya turun tangan dan membawa dua kapaknya. Dia berencana membunuh Jin dengan cepat. Terbukti setelah memasuki arena, dia langsung tanpa kompromi menyayat dada Jin. Kazuya terus melancarkan serangan tanpa ampun kepada anaknya tersebut. Dan ketika tinggal melakukan last hit, Monteiro membuat keributan untuk mengalihkan perhatian Kazuya. Akhirnya Kazuya lengah dan Jin secepat kilat langsung merebut satu kapak Kazuya dan digunakannya untuk menyerang balik. Kazuya pun knock seketika. Jin kemudian tinggal melakukan last hit juga kepadanya. Tapi Jin berbaik hati dan membiarkan Kazuya tetap hidup. Pada saat itu juga Monteiro datang menghampiri Jin dan menobatkannya sebagai juara Iron Fist. Semuanya bergemuruh, baik yang berada di arena maupun yang menonton lewat televisi. Now the people's champion. Keputusan akhir Jin adalah pulang ke Anvil. Monteiro ditinggalkan begitu saja di arena, tapi bukan berarti Jin kurang ajar. Dia melakukan hal itu karena ambisinya untuk menghancurkan Tekken sudah terpenuhi. Jin keluar dari arena dengan dikawal oleh para Jackhammer. Pada hari itu kekuasaan Mishima resmi runtuh.
Dan nama Kazama kini menjadi simbol kebebasan, kekuatan, dan juga harapan. Bahkan dunia sama sekali tidak tahu bahwa warisan Tekken yang sesungguhnya baru saja dimulai. Nah, begitulah suhu jalan cerita dari film Tekken. Untuk next video kita akan membahas film Road to High and Low.